Saya Maria Regina Ena dengan NIM 201300013 dari Prodi Teknik Informatika Diploma 3. Saya akan membuat tugas desain web untuk modul yang ke-12. Jadi untuk modul yang ke-12 ini di tutorial pertama yang modul ke-12 kita akan membuat grafik. Jadi grafik itu ada di depan sini ya, dari depan sini dibagi menjadi 2 kolom. Kolom pertama 6, kolom kedua 6. Kemudian alert ini sudah 6 ya, jadi kita kasih maksimal 12. Sekarang saya akan membuat grafik ya, yang memberi informasi objek wisata yang sudah publish dan yang belum publish. Yang sudah publishnya berapa dan berapa persen, dan yang belum publish berapa persen. Jadi tampak pada grafik. Oke, di sini karena semuanya di sini saya memberi semua publish ya. Jadi di sini tertera publishnya 100%. Oke, langkah pertama yang harus kita buat yaitu kita akan membagi ke dalam 2 kolom ya di sini. Jadi kita harus ke W3 School dulu. Oke, sekarang kita sudah ada di W3 School, jadi kita klik Learn Bootstrap. Kita ke B4. Lalu kita klik di Grid Basic. Di Grid Basic ini kita akan cari yang ini ya. Jadi kita copy yang ini. Klik kanan, copy. Selanjutnya kita buka di supplement text ya. Kita buka di halaman indeks. Oke, ini sudah tampak halaman indeks. Jadi sekarang kita letakkan di bawah login, di bawah BR ini ya. Kita enter. Dan sekarang kita letakkan di sini ya, Ctrl V. Untuk ukuran di sini, kolom pertama ukurannya adalah 6, kolom yang kedua juga ukurannya adalah 6. Jadi untuk yang di sini kita hapus saja ya. Kita backspace saja. Di sini juga kita backspace. Lalu di sini kita tulis, ketik konten kolom 2. Oke, sekarang di sini yang pertama di atas sini kita isi konten kolom pertama, sedangkan konten kolom kedua kita taruh di paling akhir ya. Kita taruh di paling akhir seperti ini.
Sekarang kita ke file, lalu kita save. Sekarang kita testing di Pesona Alam Nagikeo. Oke, dia seperti ini ya, kotak kecil seperti ini. Sekarang coba kita isi dulu konten yang kedua ya. Untuk kolom kedua coba kita tes isi sembarang ya. Coba. Coba kita simpan dulu, kita ke file, save. Oke, ini ya. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Oke, sekarang di sini setiap kolom di sini sudah jumlah ukurannya adalah 12 ya. Jadi coba kita save atau Ctrl S. Ke sini kita refresh. Oke, dia jadi seperti ini ya. Yang ini yang di bagian sini adalah paragraf. Oke, di bagian sini ya. Bagian sini itu adalah grafik. Jadi kita akan membuat di bagian sini itu total, menghitung total status publish ya. Caranya adalah kita ke suplemen teks, di indeks, lalu menuju ke script yang paling terakhir. Oke, di sini kita ambil script grafik ya. Oke, script grafik ini. Kita copy semua yang ada dalam sini, jadi Ctrl A. Kita copy. Sekarang kita letakkan di bagian sini ya, Ctrl V. Untuk di bagian sini kita letakkan di tab header ya. Kita letakkan di tab header paling atas ini ya. Kita letakkan di bagian sini, Ctrl V. Sekarang kita copy file chart.jst-nya. Kita copy. Kita letakkan di exam ya, karena di sini exam saya taruh di local disk D. Jadi kita ke local disk D, lalu di exam, di htdocs, di Pesona Nagikeo, diletakkan di dalam super adminnya. Kita paste. Oke, ini ya. Jadi lokasi ini ya, chart.js _chart.js. Sekarang kita menuju ke yang paling bawah. Sekarang kita akan memulai membuat grafik ya.
Sekarang judul grafiknya grafik status publikasi konten objek wisata ya. Di sini publikasi dan tunda ya. Terus tabel objek wisata statusnya adalah 1. Di bawah sini juga kita tabel underscore objek wisata, nama where di sini tunda ya, tunda, value-nya di sini kita ganti dengan 0. Sekarang kita akan memberikan pewarnaannya. Sekarang kita ke Google. Di sini kita ketik kata kuncinya color picker ya. Sekarang di sini kita pakai yang warna orange ya. Di sini kita copy yang RGB-nya. Sekarang kita letakkan di dalam sini ya. Ctrl V. Di sini untuk RGB 2-nya kita pilih yang warna hijau ya. Kita pilih yang warna hijau ya. Yang RGB-nya ini kita pakai ketik saja. Kita ke supplement text. Di atas ini kita pakai ketik. Sekarang selanjutnya yang di bagian bawah lagi. 9,135,9. Oke, setelah kita membuat semua script ini, sekarang kita pakai save, file save. Lalu ketika kita
melakukan uji coba, hasilnya seperti ini ya, dia jadi seperti ini. Publikasinya 3. Di sini mengapa tidak ada yang bagian tundanya? Karena di objek wisatawan di sini saya buat statusnya itu publikasi semua. Statusnya adalah publis semua. Jadi depo hasil di sini, hasil grafiknya di sini publikasi semua. Oke, untuk tutorial pertama di modul ke-12 ini, sekarang saya akan melanjutkan di tutorial yang kedua. Oke, di tutorial yang kedua ini, kita akan membuat ya, untuk mempercantik halaman web, kita akan membuat animasi pada elemen-elemen yang ada di dalam ini ya. Untuk membuat animasi, kita membutuhkan skrip animasi. Jadi, kita bisa cari di Google dengan ketikan kata kuncinya animasi.net. Kayak animista.net. Oke, sekarang sudah masuk di tampilan Animista. Sekarang kita klik di Try Me. Kemudian di sini ada banyak animasi ya. Oke, ini tampilan untuk animasi pembuka seperti ini. Sekarang yang ini untuk animasi penutup. Untuk animasi teks, untuk attention, dan ini untuk backgroundnya. Di sini kalian bisa pilih di bagian bawah. Di sini kita menggunakan animasi entrance dulu ya. Kemudian di sini kita pilih yang ini ya, scale in left. Sekarang kita copy yang ini, kita klik di copy class, lalu kita letakkan di bagian bawah sini ya. Kita tulis. Setelah itu kita copy lagi script yang kedua. Copy. Sekarang kita letakkan di bagian bawah sini ya. Sekarang kita copy ini di detail ini kita copy dan kita letakkan di bagian yang kita inginkan untuk membuat animasi ya. Di sini saya ingin letakkan di
di sini saya ingin meletakkan buat animasinya di selamat datang ya. Kita letakkan di belakang alat sukses ini, Ctrl V. Coba kita simpan dulu, save. Kita uji coba di Moodle ya. Sekarang coba kita refresh. Oke, dia animasinya turun ya. Sekarang saya akan ingin membuat semua yang di bagian bawah sini ya, untuk alert-alertnya. Jadi di sini kita letakkan di sini Ctrl V, lalu di sini juga kita Ctrl V, lalu di sini juga kita Ctrl V. Sekarang kita akan bikin animasi di bagian sini ya, di bagian gambar sini. Jadi kita animasi yang kedua di sini, di swing in drag back. Jadi di suatu website kita buat itu tidak boleh terlalu banyak animasi ya, nanti kelihatannya romol atau orang lihatnya jadi pusing ya. Kita letakkan di bagian sini ya. Di sini kita tambah dengan kelas, lalu kita Ctrl V. Oke, tadi yang kita letakkan salah ya, yang seharusnya di belakang image IMG ini. Sekarang kita save, lalu kita refresh. Kita ke objek wisata. Oke, animasinya muncul seperti tadi ya. Itu gambarnya muncul seperti itu. Oke, sekarang di grafis status juga ini sudah kita buat. Sekarang kita save. Kita lihat sini. Sudah muncul. Lalu oke. Ya, sudah muncul seperti ini. Oke, sekian untuk tutorial yang kedua. Cara membuat animasi. Sekarang saya akan melanjutkan tutorial yang ketiga. Selanjutnya di video tutorial yang ketiga ini kita akan membuat fitur ekspor ke Excel ya. Ketika kita di sini saya akan buat fitur di Excel di admin. Kita klik di admin, nanti di bagian sini ada satu tombol ekspor ke Excel ya. Jadi caranya adalah kita buka di supplement text. Kita sudah berada di supplement text, lalu kita ke index dan di daftar admin ya. Di bagian sini kita bikin lagi satu button, caranya adalah href tanda pagar ekspor. Selanjutnya kita akan menambahkan ikon
icon di Excel ya. Caranya adalah kita ke W3 School, lalu di icon, lalu kita klik di icon file. Icon file ya, seperti ini. Sekarang kita pilih yang ini ya, yang X ini, kita klik di try it. Kemudian di 24 ini kita ganti dengan 14 ya, jadi ukurannya 14. Lalu kita copy yang ini, kita klik kanan, copy. Lalu kita kembali ke supplement text. Sekarang kita letakkan di bagian depan sini ya, Ctrl V. Tadi yang kita letakkan salah ya, yang seharusnya kita letakkan di bagian atas. Kita Ctrl V dulu di sini. Sekarang kita ke file, save. Lalu kita dicoba di pesona alam nih, kita refresh. Lalu kita klik di admin. Oke, dia muncul seperti ini ya, export. Oke, di sini di ekspor tadi di sini saya telah hapus, terus laporan dengan tambah data di sini saya sudah hapus. Jadi hasilnya seperti ini ya. Kita save dulu. Lalu kita ke Google. Kita refresh. Kita ke admin. Oke, nanti jadi seperti ini ya. Ini untuk tambah data, ini untuk ubah data, ini untuk ekspor. Maaf tadi, ini sebenarnya ini tambah data, sedangkan ini laporan dan ini Excelnya, ekspor. Selanjutnya kita buat lagi di daftar kategori. Kita paste di sini ya. Paste. Kemudian di tulisan laporan ini kita hapus. Data di atas sudah kita hapus. Selanjutnya kita copy lagi yang ini dan kita letak di daftar objek wisata. Ini ya, kita letakkan di daftar objek wisata di bagian sini. Kita Ctrl V. Lalu data ini kita hapus. Laporan ini juga kita hapus. Sekarang coba kita ke file, save. Lalu kita testing ya. Refresh. Di admin, oke, dia sudah muncul seperti ini ya, tambah data, file PDF dan ekspor Excel. Coba di kategori, sudah ada tambah data, PDF dan ekspor ke Excel. Objek wisata sudah ada seperti ini juga. Di wisatawan, oh, wisatawan kayaknya kita ada yang salah ya. Coba
Oke, di testimoni tadi ada kesalahan karena dari div sini tadi saya taruh di bagian atas ini, tapi ternyata seharusnya taruh di bagian bawah div yang ketiga nih ya. Jadi kita Ctrl S, lalu coba kita uji coba, refresh. Kita kembali ke wisatawan dulu. Oke, dia sudah jadi seperti ini. Lalu ke testimoni, ya dia jadi seperti ini. Tapi ini terlalu jarak ya. Oke, selanjutnya kita akan buat dia punya fitur file Excel-nya. Untuk membuat file Excel, kita buat dulu satu folder Excel di super admin ya. Di sini saya sudah buat ini ada file Excel di dalam super admin. Kemudian di dalam folder Excel ada satu file yang namanya eadmin.php seperti ini. Di dalam folder Excel tadi ada eadmin.php, e-kategori, e-objek, e-testimoni, dan e-wisatawan. Oke, yang pertama kita mulai adalah e-admin. Jadi kita copy deskripsi dari laporan admin seluruh ya. Jadi kita Ctrl A, kita copy, lalu kita paste di e-admin. Sekarang kita hapus dia punya script untuk PDF. Dari sini di atas kita hapus. Selanjutnya yang bagian bawah sini juga kita hapus. Nah, dari sini sampai di PHP. Selanjutnya kita ke laporan kategori seluruh, lalu kita Ctrl A, kita copy dan kita letakkan di e-kategori ya. Sini kita paste. Di bagian PDF script untuk PDF-nya yang bagian atas ini kita hapus. Lalu di bagian bawah juga sini kita hapus. Selanjutnya kita ke laporan objek seluruh. Ini kita Ctrl A. Kita copy, lalu kita ke e-objek. Kita paste di sini. Kita hapus dulu script untuk membentuk PDF. Kita hapus. Di bagian bawah sini juga kita hapus. Selanjutnya kita ke laporan testimoni seluruh. Di laporan testimoni seluruh sini kita Ctrl A, lalu kita copy dan kita taruh di testimoni. Kita paste di sini. Kita hapus dulu yang PDF-nya. Di bagian bawah sini juga kita hapus. Oke, kita save dulu. Setelah itu kita ambil dari laporan wisatawan seluruh ya. Ini kita Ctrl A, kita copy,
lalu kita taruh di e-wisatawan, kita paste, lalu kita hapus dulu yang ini. Selanjutnya kita akan letakkan script membentuk Excel ya. Jadi kita ambil script yang ekspor ke Excel. Jadi kita copy yang ini. Oke, sekarang kita letakkan di bagian awal ya. Pertama kita buat dulu di admin. Kita letakkan di bagian awal, paste. Selanjutnya di e-kategori juga. Kita paste. Lalu kita save dulu. Di admin tadi kita save dulu. Di objek juga. Kita ke file save. Lalu di testimoni juga. Kita save, lalu di wisatawan, di laporan di sini, paste. Selanjutnya kita akan hubungkan ke file index ya. Yang pertama kita lakukan adalah di daftar admin ya. Oke, sekarang di bagian sini kita taruh Excel garis miring .php Excel garis miring e-admin.php. Sekarang kita save dulu, kita testing, save, lalu kita refresh. Setelah kita refresh, kita klik di admin, lalu kita klik di Excel. Oke, maka dia akan terdownload seperti ini ya, data admin. Coba kita buka. Oke, nanti dia muncul seperti ini ya. Laporan data admin seluruh ini sudah dalam bentuk Excel ya. Selanjutnya di sini kita akan bikin di daftar kategori ya. Oke, dari sini Excel garis miring
kategori.php. Oke, selanjutnya di daftar objek wisata ya. Sini Excel garis miring objek.php. Selanjutnya di daftar testimoni ini Excel garis miring testimoni.php. Oke, sekarang kita testing, kita simpan dulu, save, lalu kita ke di admin tadi sudah, sekarang di kategori daftar. Coba kita cek datanya. Yes. Oke, datanya seperti ini ya, nama kategori. Sekarang kita ke objek wisatawan, lalu kita klik ini, sudah terdownload. Kita cek datanya dulu. Kita klik yes. Oke, datanya seperti ini ya. Sekarang yang selanjutnya kita ke wisatawan, kita klik di Excel, dan kita download. Sekarang kita cek data dulu. Kita klik yes. Oke, nama seperti ini benar. Selanjutnya kita klik di wisatawan tadi sudah ya. Sekarang kita ke testimoni, kita klik di Excel, sudah terdownload. Sekarang kita buka. Yes. Oke, dia muncul seperti ini. Oke, untuk tutorial yang ketiga ini sampai selesai seperti ini ya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan ke tutorial yang keempat. Selanjutnya kita akan membuat layout untuk halaman user. Jadi halaman layoutnya ini harus di luar super admin ya. Jadi kita buat new file dulu, kita Ctrl S dulu, kita ke local disk D, lalu di exam, di htdocs, di Pesona Nagikyo ya. Di sini ya, kita harus ada satu file di sini namanya index.php.
index.php. Setelah itu kita ambil dia punya scriptnya, kita ke W3 School dulu ya. Di line bootstrap, lalu kita klik di B4, lalu kita cari B4 navbar. Kemudian di sini kita pilih yang ini ya, di collapse ini kita pilih yang ini, lalu kita klik di try it yourself. Ctrl A, kita copy, lalu kita letakkan di sini ya, paste. Kemudian di atas sini kita ganti dengan kata Pesona Nagikyo. Sekarang coba kita ke file, kita save dulu, lalu kita uji coba dulu ya. Oke, dia akan muncul seperti ini. Kemudian yang bagian tengah sini kita akan menambahkan layout-layoutnya. Kemudian kita pilih di W3 School, lalu bootstrap, di grid basic kita copy yang ini. Sekarang kita tambahkan di dalam sini ya, Ctrl V. Oke, sekarang di bagian sini kita isi dengan konten menu. Selanjutnya di sini ada konten isi, konten isi. Selanjutnya di sini ada konten pelengkap ya, pelengkap. Coba kita simpan dulu, kita save, lalu kita refresh.
Oke, jadinya seperti ini, ada konten menu, konten isi, dan konten pelengkap. Kemudian kita tambahkan untuk ikonnya di ikon anime. Selanjutnya di sini kita copy yang ini ya. Kita copy. Kemudian kita letakkan di paling atas ini ya. Kita paste. Oke, sudah seperti ini. Kita refresh nanti. Dia punya icon sudah berubah seperti ini ya. Jadi untuk pemilihan warna di sini saya pilih warna biru. Di sini sudah ganti dengan custom. Coba kita testing dulu. Save. Lalu kita ke sini. Kita refresh dulu. Dia warna biru seperti ini. Oke, teks di sini saya kasih warna putih ya. Sini dulu kasih Ctrl V. Di sini Ctrl V. Ctrl. Oke, sekarang kita save dulu. Save. Lalu kita uji coba. Kita refresh dulu. Oke, di bagian sini di menu beranda pesona ini nih, saya bikin warna hitam ya. Oke, sekarang kita save dulu. Kita save. Lalu kita uji coba di sini. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini layout untuk halaman user. Sampai di sini sekarang saya akan melanjutkan tutorial yang ke-5. Selanjutnya di tutorial yang ke-5 ini kita akan mengganti warna background dan pengaturan kontainernya ya. Jadi kita ke supplement text, ke index PHP yang di luar pesona, di luar super admin ya. Caranya adalah di kelas container float ini kita cut dulu, kita pindahkan. Kita letakkan di bagian atas ini. Kita paste. Kemudian di fluid ini kita hapus. Jadi kita save dulu, simpan. Coba kita refresh dulu. Oke, dia akan jadi ke tengah seperti ini ya. Dia lebih ke tengah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat shadow-nya. Jadi kita ke W3 School, lalu di Learn Bootstrap, di B4, kita pilih yang BS4 utilities ini ya.
Selanjutnya kita pilih yang di default shaded ya. Jadi kita copy cukup yang bagian kelasnya, copy. Lalu kita ke supplement text. Sekarang kita letakkan di belakang sini ya. Ctrl V. Sekarang kita simpan dulu, save. Lalu kita uji coba. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Jadi selanjutnya itu kita akan ganti warna backgroundnya. Kita ke supplement text. Caranya adalah kita harus ke Animista.net, ketik di Google animista.net. Jadi kita klik di try me. Lalu kita pilih sesuai dengan keinginan kita di sini ya. Di sini saya pilih animasi yang ini color change 3 kali. Jadi saya copy yang ini. Lalu ke supplement text. Kita letakkan di antara style dan stylenya. Ctrl V. Setelah itu kita simpan dulu ya. Kita save. Oke. Lalu coba kita jalankan. Oke, maka hasilnya seperti ini ya. Backgroundnya ada 3 warna seperti ini. Oke, untuk mengganti warna background dan shadownya sudah seperti ini. Hasilnya seperti ini. Sekarang saya akan melanjutkan ke tutorial yang ke-6. Berikutnya kita akan membuat ya, di tutorial yang ke-6 ini kita akan membuat literasi grup. Kita letakkan di bagian konten dan menu untuk menampilkan informasi objek wisata ya. Caranya adalah kita ke bootstrap, lalu pilih di B4, lalu di bagian sini kita pilih di BS4 filter ya. Di sini BS4 filter. Oke, di sini kita pilih di filter leads ya. Di filter leads ini. Terus selanjutnya kita klik try it yourself. Sekarang kita copy yang ini ya. Kita copy. Lalu kita letakkan di sini di bagian konten menu di sini ya. Sekarang coba kita simpan dulu. Kita save. Lalu kita refresh dulu. Oke, jadinya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membuat untuk menampilkan data ya. Kita ambil script cari data di tabel ya. Ini kita Ctrl A, lalu kita klik kanan copy, lalu kita tekan di sekarang
kita letakkan di bagian sini ya, klik kanan, kita paste di sini. Sekarang kita Ctrl S ya, kita save. Hasilnya nanti ini ya. Jika kita ingin contoh, kita cari adat, kampung adat ada, atau marpokot, kita tinggal ketik kata kuncinya, alame, kita tinggal ketik kata kuncinya. Oke, sampai di sini teori grupnya untuk tutorial yang ke-6 ya. Sampai ini sekarang saya akan melanjutkan tutorial yang ke-7. Sekarang saya akan melanjutkan di tutorial yang ke-7. Berikut ini kita akan membuat fitur display data untuk konten isi ya. Caranya adalah kita ke Bootstrap, di Grid Basic, kita copy, sekarang kita Ctrl V di sini ya, kita Ctrl V, selanjutnya di sini yang pertama di sini adalah gambar, di sini penjelasan. Sekarang kita simpan, save, lalu kita testing. Oke, ini gambar dan penjelasan. Sekarang kita ambil script yang cari data di tabel. Jadi kita script ini kita copy, lalu kita letakkan di sini ya, di bagian sini. Sekarang kita Ctrl V di sini. Sekarang coba kita simpan dulu ke file, lalu kita save, lalu kita ke pesona di sini. Coba kita refresh dulu. Oke, ini dia akan muncul gambar penjelasan seperti ini. Sekarang di penjelasan ini kita akan letakkan deskripsi ya. Oke, sekarang coba kita simpan dulu. Kita simpan, kita save, lalu ke pesona, lalu kita refresh. Oke, dia jadi seperti ini ya. Nama kampung adat itu ada gambar, ada alami. Kemudian di bagian gambar sini kita akan menggunakan gambar suplex. Caranya yaitu
kita ke scriptnya, kita create display image ya, display ini. Oke, sekarang di sini kita copy. Oke, di sini kita letakkan di bagian gambar sini ya. Kita Ctrl V. Oke, sekarang coba kita ke file, simpan dulu, save, lalu kita coba testing. Oke, gambarnya sudah muncul seperti ini. Oke, di sini untuk width-nya ini 100%, height-nya ini kasih 90 pixel. Jadi coba kita testing, simpan, testing, refresh. Oke, gambarnya menjadi lebih besar seperti ini, 100% seperti ini. Kemudian di sini di bagian sini kita ubah ukurannya menjadi 7, di bagian atas 2. Jadi listing kita pandu, save, kita refresh. Oke, dia menjadi kecil seperti ini ya, dan gambarnya besar. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan tambahkan nama lokasi ya. Nama lokasi ini di mana? Jadi kita tambahkan gambar. Oke, sekarang kita klik di file, kita simpan dulu, save, lalu kita uji coba ya, klik refresh. Oke, sudah ada alamatnya ini, Kampung Adat Tutpada di Nageo, Lantai Marpokon Bay Nagekeo, Airame Nagekeo. Oke, sudah seperti ini. Untuk tutorial yang ke-7, ini akan melanjutkan tutorial yang ke-8. Selanjutnya di tutorial yang ke-8 ini kita akan membuat script untuk mengisi di konten pelengkap di bagian sini ya. Konten dengan 5 saja, 5 testimoni terbaru. Oke, langkah pertama kita ke local php admin, kita akan buat query-nya ya. Kemudian kita ke Bootstrap 4 di sini, kita cari yang BS4 Touch ya. Sekarang kita klik di BS4 Touch.
sekarang kita akan ya di sini ya, try it yourself. Masih loading. Oke, kita klik try, dia muncul seperti ini nanti. Oke, sekarang kita copy dari ini, script yang ini. Kita klik kanan, kita copy, lalu kita letakkan di supplement text. Kita paste di bagian sini ya. Kita paste. Oke. Sekarang coba kita simpan dulu, save, lalu kita coba di Google ya, kita refresh. Oke, nanti ada muncul seperti ini ya, touch header-nya. Kita kembali ke exam. Sekarang kita akan ambil script dari cari data di tabel lainnya. Ctrl A, kita copy yang ini, lalu kita ke supplement text. Sekarang kita letakkan dulu di sini, Ctrl V. Oke, sekarang coba kita testing. Kita simpan dulu file, save. Oke, nanti dia muncul seperti tadi ya. Oke, dia muncul seperti ini. Oke, untuk tutorial yang ke-8 sampai di sini ya, seperti ini. Sekarang saya akan melanjutkan tutorial yang ke-9. Oke, selanjutnya di tutorial yang ke-19 ini, kita akan membuat membuat tombol untuk WhatsApp ya. Sebelum itu kita akan mencari dulu WhatsApp. Ini di sini. Oke, setelah mendownload gambarnya, sekarang kita akan ambil dia punya script untuk WhatsApp ini, script WhatsApp. Jadi di sini ya, kita copy semua yang ada di sini, kita copy, lalu di sini kita letakkan di bagian sini. Oke, di bagian sini kita ganti dengan nomor HP admin. Jadi di sini saya isi dengan saya punya nomor HP ya. Oke, sekarang coba kita Ctrl S dan kita simpan. Nanti hasilnya seperti ini ya. Di bagian bawah sini tuh ada muncul ini icon WhatsApp-nya.
Oke, nanti kita klik di WhatsApp, icon WhatsApp-nya nanti akan muncul seperti ini ya. From Pesona Nagikyo, Dear Super Admin Pesona Nagikyo, saya ingin berkonsultasi. Berikut ini adalah identitas saya. Oke, untuk pembuatan tombol WhatsApp sampai di sini sudah seperti itu. Jadi sekarang saya akan melanjutkan di tutorial yang ke-10. Oke, di tutorial yang ke-10 ini kita akan belajar memotong string. Oke, di sini jika tulisannya atau tulisannya terlalu panjang, dia akan ada linknya baca selengkapnya. Jadi di sini kita ikut tulisan yang pertama. Cara yang pertama adalah kita copy dulu yang ini. Kita copy. Sekarang kita gunakan script yang memotong string ya. Oke, sekarang coba kita Ctrl S dan ketika kita refresh, dia akan muncul tulisan seperti ini. Selengkapnya, di bagian bawah juga selengkapnya. Oke, sekarang kita akan membuat link untuk selengkapnya ya. Seperti ini, href tanda pagar. Sekarang kita simpan dulu. Save. Coba kita refresh. Oke, ini sudah sepertinya ada link selengkapnya dan di sini juga ada link selengkapnya. Oke, di sini untuk judulnya saya sudah taruh di bagian bawah gambar ya. Jadi seperti ini untuk script yang ini, script judul untuk taruh di bagian bawah gambar. Sekarang kita Ctrl S dan ketika kita refresh akan jadi seperti ini ya. Dia punya judul di bawah gambar untuk menghemat tempat ya. Jadi dia punya judul itu di bawah gambar seperti ini. Oke, sekian untuk tutorial yang ke-10 cara motong string selesai sampai di sini. Sekarang saya akan lanjut tutorial yang ke-11. Oke, di video tutorial yang ke-11 ini kita akan membuat font login untuk wisatawan ya. Cara pertama, kita ke suppliement text lalu yang di Pesona Nagikyo ya. Sekarang di bagian sini kita akan tulis login. Selanjutnya kita akan ambil script modal ya. Script modal yang di sini.
Kita copy yang ini. Oke, di sini sudah buat ini ada menu login. Di sini ada info. Jadi sekarang kita ketika kita Ctrl S lalu kita refresh di sini, ini ada menu login seperti ini. Login ini kita klik di login, oke, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita copy untuk script yang input font, lalu kita sekarang kita letakkan di sini yang mudah body, kita paste. Di sini di bagian sini kita akan panggil berdasarkan telepon dan paspor ya. Sini saya sudah buat scriptnya. Sekarang kita Ctrl S dan kita testing. Kita refresh dulu. Lalu kita login. Oke, nanti ini ya telepon dan paspor seperti ini. Sekarang kita akan membuat script untuk loginnya. Di from input login. Oke, di sini ketika kita panggil loginnya pakai nomor handphone atau nomor telepon, nanti dia akan begini ya, muncul selamat datang 081234555566. Di sini di selamat saya sudah kasih alert, jadi hasil seperti ini, ada alertnya. Oke, di sini saya sudah buat script untuk ketika kita login dan sudah berhasil, dia akan ada tampil satu menu logout. Jadi hasilnya seperti ini ya, menu logout. Oke, sekarang kita login. Coba login. Oke, untuk tutorial yang ke-11 fungsi login dan logout di daftar objek wisata sudah sampai di sini. Sekarang saya akan lanjut untuk tutorial yang ke-12. Sekarang di tutorial yang ke-12 ini kita akan membuat fitur penambahan data wisatawan ya, untuk data wisatawan baru. Jadi misalnya ketika ingin menambah daftar wisatawan baru, jadi kita klik tombol daftar seperti ini. Caranya adalah kita ambil dulu, cari dulu scriptnya.
Oke, untuk hasilnya nanti seperti ini ya. Nama wisatawan yang sekarang telepon, email dan paspor. Selanjutnya oke, jadi fungsi tambah data dan fungsi update datanya sudah jadi. Sekarang saya akan melanjutkan video yang ke 13. Oke, di modul yang ke-13 ini di tutorial yang ke-13 ini kita akan membuat skrip bahwa pemberitahuan bahwa telah terjadi perubahan nomor telepon yang tidak sesuai. Caranya adalah kita buka di suplemen teks, lalu di indeks. Oke, setelah itu kita akan melakukan refresh data ya. Kita Ctrl S, refresh data. Dan hasilnya ini ya, telah terjadi perubahan nomor telepon. Silakan logout dan login kembali dengan nomor telepon yang baru. Oke, di sini tadi sudah mengisi skrip untuk jika kita ketik nomor telepon yang sama, maka dia akan terjadi duplikat data ya, pesannya. Indeks.php pesan sama dengan duplikat, berarti datanya yang sama. Oke, untuk tutorial yang ke 13 sampai di sini. Sekarang saya akan melanjutkan tutorial yang ke-14. Oke, sekarang di tutorial yang ke-14 ini kita akan membuat agar orang tidak bisa mengganti nomor teleponnya. Maka yang pertama caranya adalah kita masuk di indeks ya. Caranya adalah di sini kita ganti dengan only. Oke, di sini ketika kita tambahkan dengan skill only, jadi Ctrl S. Di sini ketika mengisi nomor handphone, nomor HP, kita ubah data tuh hanya yang lain. Jadi ubah data untuk nomor telepon tuh sudah tidak bisa ubah data. Jika ingin ubah data, kita akan menghubungi adminnya melalui WA di bawah ujung sini. Oke, sampai tutorial yang ke-4. Sekarang saya akan tutorial yang ke-15. Oke, di tutorial yang ke-15 ini kita akan membuat halaman untuk display data. Jadi pada saat kita klik ke lengkapnya, kita lengkapnya di sini, atau kita klik di menu-menu yang ada di sini, dia akan menampilkan sebuah halaman baru ya. Tahu termalam tuh harus cuci dulu. Mana? Oke. Di sini ketika kita refresh nanti kita dengan display object.php. Oke, dia akan muncul seperti ini. Oke, jadi demikian cara untuk menggunakan display object ini. Sekarang saya akan melanjutkan di tutorial yang ke-16. Oke. Untuk modul yang ke-13 ini, untuk modul yang ke-16, membuat inskripsi parameter sudah seperti ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke modul yang ke-17. Oke, untuk modul yang ke-12
sudah habis seperti ini sudah seperti ini. Oke, untuk modul yang ke-12 ini dari tutorial yang ada beberapa tutorial yang saya kerjakan tapi tidak sambil merekam ya. Jadi ini yang bagian akhirnya untuk tutorial ke-20. Hasilnya seperti ini. Oke, sekarang saya akan melanjutkan di tutorial yang ke-13 untuk mengaktifkan websitenya. Terima kasih.